Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 14 yang beranggotakan saya sendiri, Garina Siskawati, dengan NIM A1D52050 dan teman saya Cahaya Rahma Izandi dengan NIM A1D52060. Kelompok 14 ini membahas materi tentang gap analisis atau analisis kesenjangan. Baiklah, saya akan membahas materi yang pertama. Materi pertama yaitu apa itu gap analisis atau analisis kesenjangan. Banyak orang menyebut analisa kesenjangan ini adalah analisa penilaian kebutuhan atau analisis kebutuhan saja. Namun, analisa kesenjangan atau gap analisis ini juga dapat diartikan sebagai perbandingan kinerja aktual dengan kinerja potensial atau yang diharapkan. Analisis ini juga mengidentifikasi tindakan-tindakan apa saja yang diperlukan untuk mengurangi kesenjangan atau mencapai kinerja yang diharapkan pada masa yang akan datang. Baiklah, dari penjelasan tadi dapat kita ketahui bahwa analisa kesenjangan ini atau gap analisis ini membandingkan kinerja yang telah dilakukan sekarang dengan kinerja yang akan dilakukan pada masa yang akan datang. Seperti misalnya sebuah sekolah, kepala sekolah melihat kinerja yang telah dilakukan oleh staf sekolah, apakah sudah melakukan yang terbaik atau sudah melakukan sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Dan kepala sekolah juga bisa melihat kepala sekolah juga bisa melihat kinerja apa yang dibutuhkan untuk masa yang akan datang agar bisa mencapai tujuan dari sekolah tersebut atau tujuan yang sudah ditetapkan. Dengan analisis kesenjangan ini, kepala sekolah juga dapat mengidentifikasi tindakan-tindakan apa yang harus dilakukan agar bisa mengurangi kesenjangan apabila dalam sekolah tersebut ada kesenjangan, dan kepala sekolah dapat melihat tindakan apa yang harus dilakukan agar semuanya itu bisa mencapai tujuan atau mencapai kebutuhannya di masa yang akan datang. Selanjutnya, analisa gap atau analisa kesenjangan ini terdiri dari 3 komponen faktor utama, yaitu yang pertama daftar karakteristik seperti atribut, kompetensi, tingkat kinerja dari situasi sekarang. Maksudnya di sini melihat karakteristik seperti atribut atau kelengkapannya di kinerja sekarang ini sudah sesuai atau belum, kompetensinya dan tingkat kinerja dan bagaimana tingkat kinerjanya di kinerja yang sekarang dilakukan. Yang kedua, daftar apa yang diperlukan untuk mencapai tujuan masa depan. Berarti apa saja yang diperlukan atau dilakukan, tindakan-tindakan apa saja yang harus dilakukan agar mencapai tujuan ke depannya, mencapai suatu tujuan untuk ke depannya. Dan yang terakhir yaitu daftar kesenjangan apa yang ada dan perlu diisi. Maksud dari sini berarti menulis apakah ada kesenjangan dan kesenjangan apa saja, seperti dibuat daftar kesenjangannya, dan dengan itu bisa mengevaluasi atau mengidentifikasi dari misalnya apabila adanya kesenjangan. Selanjutnya, analisis kesenjangan ini akan memicu pendidikan atau sekolah untuk merenungkan status dan kemampuan apa yang dimiliki oleh sekolah dan bertanya ingin berada di mana di masa depan.
Jadi dengan kata lain, analisis gap atau analisa kesenjangan ini adalah studi yang dibuat untuk mengidentifikasi apakah sistem saat ini telah memenuhi kebutuhan. Jadi dengan analisa ini, sekolah atau kepala sekolah dapat melihat kemampuan yang dimilikinya saat ini. Seperti misalnya apakah kemampuan pendidikan yang ada di sekolah tersebut sudah sesuai dengan kriteria, sudah baik, dan lain sebagainya, dan apakah kemampuan kinerja yang ada di sekolah tersebut sudah sesuai dengan tujuan yang ditetapkan dan sesuai dengan kriteria yang diinginkan. Dengan begitu, analisis gap atau analisis kesenjangan ini dapat mengidentifikasi apakah sistem yang dilakukan saat ini sudah sesuai dengan yang diinginkan atau telah memenuhi kebutuhan. Dengan begitu, analisa kesenjangan ini sangat diperlukan bagi sekolah agar dapat melihat apabila adanya kesenjangan. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan dalam penyampaian materi saya mohon maaf sebesar-besarnya. Materi selanjutnya akan dibahas oleh teman saya, Cahaya Rama Izandi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.